Oke, sebelum masuk ke praktek, ada yang dulu tanyain terkait 3D, apapun itu, boleh. Mungkin belum ada kayaknya, Pak. Oke. Oke, sudah bisa dilihat workspace Blender saya? Siap bisa, Pak. Oke. Mungkin untuk pertama pengenalan Blender dulu kali ya. Mungkin di antara teman-teman SMK juga udah ada yang duluan ngulik mungkin ya. Mungkin ada yang udah jago juga untuk pemahaman Blender ini. Tapi eh, untuk pembelajaran kali ini saya anggap semuanya sama gitu ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan, aduh ini saya udah tahu nih kayak gini gitu. Tapi siapa tahu yang lain memang belum tahu informasi kayak gitu ya. Oke, yang pertama yang saya akan jelasin ini adalah settingan Blender dulu kali ya. Di Blender ini kita ada settingan awal yaitu namanya tuh preference. Kita bisa buka di edit, kemudian kita bisa pilih preference. Nah, di sini kita bisa menemukan beberapa menu ya untuk settingan awal Blender. Karena di Blender ini kadang ada pengguna lama, ada yang pengguna baru. Kayak misalkan pengguna lama itu pengguna Blender 2.7 sebelumnya. Itu tuh si UI UX-nya tampilannya tuh berbeda, jauh berbeda. Shortcut-nya juga ada beberapa yang berbeda. Jadi mungkin ada dari teman-teman juga ada memang yang sebelumnya gitu, yang pengguna Blender sebelumnya, terus masuk ke Blender yang 2.8 ini agak bingung gitu. Makanya di sini saya mau menyamakan gitu ya untuk settingannya. Nah, untuk input saya centang 3D. Oke, sorry. Saya centang 3 kategori ini. Mungkin bisa disamain sama teman-teman. Yang pertama ada AMOLED 3D bottommost sama continue grab, release confirm. Kemudian di navigate, untuk orbit metodenya saya pakai yang turntable. Kemudian saya centang orbit selection. Kemudian saya centang depth. Mungkin bisa teman-teman bisa lihat, disamain aja untuk settingannya. Sudah semuanya? Ini loh, kabel USB. Mungkin yang lain pada pakai yang ini kayaknya, Pak. Pada pakai yang 2.7 sama yang 2.8. Oke, aduh itu Teman-teman. gimana ya? Iya. Itu USB. Saya pakainya 2.91, Pak. 2.9. Aku 2.91. Enggak apa-apa kalau untuk yang 2.9. 2.8, yang 2.9 ini sama sebetulnya. Tapi yang untuk fokusnya yang Sama untuk ya. 2.7 itu memang berbeda sih sebenarnya. Itu jauh berbeda banget. Oke, tapi karena nggak memungkinkan untuk download ya, download yang 2.8 atau yang 9. Oke, nggak apa-apa. Mungkin untuk teman-teman yang sama versinya kayak saya, 2.8 atau 2.9, itu boleh disamain. Oke? Office. Office. I work from office mah dari Bang Dewa di office kan. I work from office kan. Work in office. Oke, untuk key map. Untuk bagian key map mungkin bisa disamakan. Saya pakai kanan untuk selection.
selection with mouse button itu saya pakai kanan. Tapi ini gimana nyamannya, atau mau kiri mau kanan itu terserah sih. Jangan lupa si select all toggle di centang. Mungkin kalau untuk sistem ini tergantung dari PC kalian gitu ya, atau mungkin laptop kalian. Jadi kalau saya ini pakai PGA ya, PGA GeForce GTX ya, sekian, jadi bisa di lebar kumaha gitu. Jadi mungkin kalau misalkan kalian punya PGA tambahan itu bisa dicentang. Oke. Untuk sejauh ini sudah ya. Kita close. Oke, mungkin yang pertama kita belajar untuk selection object. Selection object. Jadi di sini saya ada beberapa tips atau shortcut untuk selection object. Yang pertama itu ada shortcut A, itu untuk menselection semua objek. Dan ini selanjutnya saya ada tips untuk blok salah satu objek menggunakan shortcut B. Kemudian kalian bisa drag seperti ini. Nah, ini untuk menselection objek. Nah, gitu ya. Dan yang ketiga, kalian bisa gunain shortcut L. Arahin si kursor mouse kalian ke salah satu objek. Kemudian klik L. Ini untuk selection object. Terus yang terakhir, nah ini kalian bisa menggunakan mouse kalian yang tadi udah disetting kiri atau kanan untuk menselection object gitu. Kalau saya pakai kanan untuk menselection object. Nah, seperti ini. Gitu ya. Oke. Selanjutnya ada pengaturan untuk di pengaturan untuk 3D objeknya. Itu kalian menseleksinya mau menseleksi apa gitu. Di sini ada vertex, ada edge, ada face. Vertex itu titik ya. Itu shortcutnya 1. Jadi kalian bisa selection per titik. Yang kedua itu ada edge, shortcutnya 2. Kalian bisa selection per edge atau per garis. Yang ketiga ada face, shortcutnya 3. Itu face itu per bidang, jadi per bidang 3D. Jadi ketika kalian selection 1 itu dia menseleksi satu bidang 3D gitu ya. Oke, selanjutnya ada 3D kursor. Nah, di sini tuh ada 2, ada 3D kursor. Nah, ini namanya tuh yang garis merah putih bulat ini tuh namanya tuh 3D kursor. Dan yang warna kuning yang di tengah ini adalah 3D point. Nah, jadi 3D kursor ini kegunaannya adalah untuk tempat untuk keluarnya 3D itu di mana gitu ya. Misalkan kalian klik 3D kursornya di sini, kemudian add objeknya atau panggil objeknya dengan cara shift A, kemudian apapun yang kalian inginkan, misalkan cube. Nah, dia bakalan muncul di si 3D kursor. Misalkan kalian tempatkan 3D kursornya di sini, terus kalian panggil lagi circle. Nah, dia bakal di sini, bakal mengikuti si 3D kursornya gitu. Nah, apa bedanya dengan 3D point? 3D point ini adalah point 3D gitu ya. Jadi si 3D ini tuh punya
punya apa ya disebut itu, punya center gitu ya, punya center. Ketika kalian rotate atau scale atau apapun itu, dia tuh bakal eh, ber bercenter atau ke si 3D point-nya. Saya contohkan di rotate. Nah, jadi si test center, si centernya itu adalah si 3D point ini. Seperti itu. Jadi ketika kalian misalkan ganti si 3D point-nya di sebelah sini dengan cara misalkan saya klik si vertex-nya, kemudian select to cursor. Jadi kursornya itu ditempelkan di salah satu 3D point, salah satu vertex. Kemudian kalian bisa masuk ke set transform, kemudian origin to point. Nah, jadi si point 3D-nya tuh ada di ujung objek. Jadi ketika kalian rotate, klik R, nah jadi centernya tuh berubah gitu ya. Si center point-nya tuh berubah berdasarkan si 3D point-nya. Oke, lanjut. Nah, ini untuk, sorry sebentar ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya transform. Jadi di sini saya ada beberapa tips untuk transform. Yang pertama itu menggunakan sumbu X, Y, Z. Jadi ketika kalian klik si 3D-nya atau selection si 3D-nya akan muncul sumbu Z yang biru dan sumbu Y yang warna hijau dan sumbu X yang warna merah gitu ya. Kalian bisa drag melalui ini ya, melalui sumbu. Entah itu kalian mau drag ke X atau ke Z, Y gitu ya. Atau dengan cara kalian menekan shortcut G. Nah, G itu ketika kalian klik G, kemudian arahkan kursor kemanapun. Nah, itu tuh jadi 3D-nya tuh bisa kalian drag kemanapun gitu. Itu mobile lebih fleksibel. Atau dengan kombinasi gabungan antara G dengan X, misalnya G, X. Nah, itu si gerakan transformnya tuh hanya berdasarkan sumbu X gitu ya. G, Z misalkan. Nah, itu berdasarkan sumbu Z dan G, Y berdasarkan sumbu Y. Oke, selanjutnya magnet to snap to. Magnet snap to. Nah, apa sih magnet snap to? Itu kita untuk menggabungkan gitu ya, dua objek 3D dengan presisi gitu. Yang pertama kalian aktifkan dulu di sini ada snap to. Saya coba pakai snap to vertex gitu ya. Kalian aktifkan yang vertex. Nah, ketika kalian gerakan, kemudian pakai kontrol. Nah, si 3D objek itu menempel ke objek lain dengan presisi. Bedanya dengan kalau misalkan kita diatur dengan transform, itu susah untuk presisi ya. Untuk kadang-kadang bisa lihat di sini. Nah, kalau gini susah. Kita ngepresisiin si 3D objek nempel atau enggak gitu ya. Makanya kita pakai snap to. Nah, itu udah langsung menempel ke 3D objek lainnya.
Oke. Yang keberapa ya? 1, 2, 3, 4. Yang keempat. Tips yang keempat adalah auto merge. Yang pertama kali kalian lakukan itu masuk ke sini, ke render properties. Bukan render properties. Ke Archive Tool dan Workspace Setting. Kemudian di option, kalau misalkan UI-nya seperti ini, kalian bisa klik option. Kemudian centang auto merge. Centang auto merge. Nah, ketika auto merge sudah tercentang, kalian bisa mengarahkan vertex to vertex seperti ini. Dan mereka akan otomatis termerge. Tergabung gitu ya. Sama seperti ini. Klik vertexnya, kemudian G untuk transform, kemudian pakai control untuk snap to vertex. Dan semuanya sudah tergabung sekarang. Nah, ini nanti akan memudahkan kalian menggabungkan satu vertex ke vertex lainnya. Oke, yang kelima adalah loop cut. Nah, loop cut itu adalah kita menambahkan suatu garis ya di 3D object. Misalkan saya mau nambahin garis, itu pakai Ctrl R ya shortcutnya. Nah, seperti ini. Ctrl R. Nah, jadi garisnya tertambah. Atau dengan cara Ctrl R, kemudian kalian bisa scroll. Tambah garisnya tuh dengan scroll. Ini ya, dengan scroll. Jadi bisa langsung banyak. Nah, seperti ini. Oke. Terus bubble. Bubble itu apa ya? Membuat si 3D yang tadinya solid gitu ya. Atau apa ya bisa saya bilang. Yang tadinya kotak seperti ini, kalian mau bikin sedikit curve gitu ya. Sedikit menjadi curve. Atau lekukan gitu ya. Kalau bahasa Indonesia itu lekukan. Mau bikin lekukan bisa pakai shortcut Ctrl plus B. Nah, seperti ini. Kemudian tambah loop cut. Tadi ya, loop cut itu bisa di scroll seperti ini. Oke. Nah, itu untuk bubble. Nah, untuk selanjutnya adalah insert face. Jadi insert face ini kita membuat page baru di dalam objek itu sendiri gitu ya. Membuat bidang baru gitu di objek itu sendiri dengan cara klik I. Klik I. Nah, seperti ini. Jadi di dalam satu page, tadi satu page seperti ini, jadi ada page lain. Kita menambahkan page di dalam objek 3D gitu. Seperti ini, itu klik I. Klik I. Kegunanya apa? Kalau misalkan kalian mau bikin pintu atau properti gitu ya, klik I. Jendela gitu misalkan. Nah, seperti ini. Untuk mempercepat pembuatan pintu, jendela, dan lain-lain. Oke, yang selanjutnya extrude. Extrude itu menambah
satu bidang objek juga sama. Misalkan kalian mau extrude satu bidang objek ini berdasarkan sumbu Y misalkan. Itu klik, shortcutnya klik E. Misalkan. Nah seperti ini ya. Oke. Untuk extrude, shortcutnya E ya. Nah, yang selanjutnya knife atau knife ya, atau kalau bahasanya itu apa? Pisau ya. Tapi maksudnya di sini kita boleh memotong si 3D object dengan shortcutnya itu K. Kalian bisa potong 3D object di sini ke sini atau di sini ke sini. Nah, cuman K itu untuk shortcut K untuk knife dia cuman bisa memotong bagian depan gitu ya, nggak bisa memotong keseluruhan gitu. Tetapi kalau misalkan memang kalian pengen memotong keseluruhan 3D object, kalian bisa tambahkan shortcut Z. Jadi ketika K kemudian Z kalian potong di sini, itu akan tembus ke belakang. Jadi memotong keseluruhan 3D objeknya. Seperti itu. Nah, K, Z, dari sini ke sini misalkan. Nah, dia akan tembus. Tapi kalau misalkan K doang, misalkan, dia cuma bagian depannya aja. Oke, seperti itu. Kemudian spin. Nah, ini juga kebutuhannya biasanya spin ini untuk anorganik ya, kebanyak digunain. Misalkan spin ini tuh apa ya, membuat sama kayak bubble tadi, membuat lekukan gitu, membuat extension lekukan gitu, extension bubble dengan cara spin. Kalian bisa menggunakan ini di sini, spin. Di sebelah kiri, pojok kiri itu ada beberapa menu pilihan ya. Sini ada spin, kalian bisa klik. Nah, misalkan kursor kalian ditempatkan di sini ya, karena kita mau ngambil lekukannya tuh ke atas ke sini, ke sumbu Y ya. Jadi ingat-ingat kembali si kursor ini, si 3D kursor ini untuk munculnya atau arah 3D itu munculnya nanti di mana gitu. Sama seperti spin ini. Ketika kita klik di sebelah sini dan kita coba rotate spinnya, dia bakalan seperti ini. Kalau misalkan di bawah, dia akan ke bawah. Kalau misalkan lebih dekat seperti ini, radiusnya tuh semakin dekat gitu. Semakin kecil maksudnya. Kalau misalkan jauh seperti ini, si radiusnya semakin jauh. Nah, itu untuk spin. Daripada kalian buat kayak gini ya. Ini sama dan nggak presisi gitu. Oke, yang selanjutnya ada bridge dan merge. Bridge dan merge ini yang pertama untuk yang paling dasar itu biasanya kita menggunakan F. Jadi untuk menggabungkan antara satu bidang ke bidang lainnya gitu ya. Kita pakai F. Kita klik misalkan satu edge di sini, kemudian kita klik juga di sini.
kita merge dengan menggunakan shortcut F dan klik F. Nah, seperti ini. Ini untuk kebutuhan merge ya, penggabungan satu bidang ke bidang lain, atau menggabungkan satu objek 3D dengan objek 3D lain gitu. Misalkan ini tuh memang kosong ya. Kita mau gabungin antara satu objek 3D ini dengan satu objek 3D lainnya. Kita bisa menggunakan shortcut Ctrl plus E. Kita cari bridge edge loop. Yang mana bridge edge loop? Nah, ini dia. Nah, seperti ini. Oke, itu lebih cepat. Kenapa saya nggak pakai F, nggak pakai gini? Itu lama gitu. Walaupun bisa kayak gini, cuman lama. Saya enaknya tuh kayak gini. Nah, itu lebih cepat. Oke, base cooling. Nah, karena kita sebenarnya si assembler ini arahnya tuh ke game sebenarnya. Jadi kebutuhan 3D-nya tuh sebenarnya sama untuk game dan untuk augmented reality itu sama. Jadi kita di game itu ada si 3D object untuk game itu tuh ada aturannya. Jadi si 3D object itu nggak boleh ngeflip, nggak boleh kebalik gitu. Jadi si face si bidang ini tuh dia tuh posisinya depan atau belakang gitu ya. Nah, kalau misalkan base base face cooling yang nggak dicentang di sini, sorry. Di sini ada shading, ada menu shading. Kalian bisa klik tanda panah yang ke bawah ini. Nah, di sini tuh ada base cooling. Nah, kalau misalkan nggak dicentang, ini tuh kita nggak tahu ini tuh bagian belakangnya atau depannya gitu ya si face-nya. Karena sama-sama kelihatan. Nah, fungsinya base cooling itu membedakan depan si bidangnya itu yang mana gitu. Nah, ketika kita centang base coolingnya, nah sekarang kita kelihatan. Jadi si belakangnya tuh biasanya tuh dia transparan. Nah, seperti ini. Ini transparan. Berarti benar, ini tuh depannya gitu ya. Nah, kenapa demikian? Karena kalau misalkan ini ngeflip, gitu ya, ini ngeflip misalkan. Nah, gini. Jadi, ngeflip seperti ini. Nanti ketika kita masukin assembler, dia bakalan transparan si objek 3D-nya. Makanya jangan sampai ngeflip. Nah, jangan sampai ngeflip. Jadi si depannya itu harus yang terlihat si objeknya. Itu fungsinya si base cooling. Makanya aturannya kita harus selalu centang. Ini untuk game ya, untuk outputan untuk game, untuk 3D kebutuhan game, AR, VR, dan lain-lain. Kita wajib pakai base cooling. Kecuali kalau untuk render. Untuk kebutuhannya, outputannya video itu terserah kalian mau pakai atau enggak juga enggak masalah. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah mirror. Nah, mirror ini biasanya digunain untuk mempermudah pekerjaan kita. Jadi kalau misalkan, nah di sini mirror di modifier properties, modifier kalian bisa menemukan mirror. Jadi ketika kalian kerja, cuman satu bagian yang kalian buat gitu ya. Dan selanjutnya bakalan mengikuti. Jadi ini mempermudah untuk kalian kerja.
Jadi mempercepat dan mempermudah. Jadi nggak harus kanan dulu, terus baru kiri dikerjain. Nah itu lama gitu. Jadi double pengerjaannya. Oke, yang terakhir, subdip atau subdivision surface. Nah ini yang berhubungan sama poligon ya. Jadi ini tuh yang cube ini kita termasuk low poly, malah low poly banget gitu. Nah, subdivision surface ini tuh untuk menambah poligon. Yang tadinya kotak, dia bakal seperti ini. Akan tetapi, kalian bisa lihat di sebelah kanan bawah ini, trace-nya tuh bertambah ya, atau poligonnya bertambah jadi 37 face. Tadinya cuman 6 gitu ya, cuman 6 face. Ketika kalian tambah subdivision, itu jadi 37. Nah, ini berhubungan sama size. Makin subdivisionnya ditambahin, dia makin halus. Bagus gitu si 3D-nya. Cuman poligonnya makin banyak. Di sini ada 62.000 malah. Nah, ini nanti berpengaruh ke size. Kalau misalkan kita masukin ke device, itu kalau untuk handphone gitu, apalagi handphone kentang gitu, mohon maaf, itu nge-lag gitu ya. Si aplikasinya karena kegedean. Oke, sejauh ini ada yang ditanyain dulu nggak sebelum kita lanjut ke praktek membuat sesuatu? Pak, maaf, Ya? ini direkam kan ya? Oh, saya nggak rekam sih sebetulnya. Ya, Oh, direkam. Oh, direkam Pak. Ya soalnya tadi saya ke itu dulu apa? Ke air dulu, jadi ada yang terlewat gitu. Oke, kira-kira yang mana yang terlewat? Iya nggak tahu karena terlewat. Oke, Ya, mohon maaf Pak. Ini direkam ya, tapi kalian tetap harus menyimak dengan baik gitu ya. Jadi nanti mungkin bisa diulang ya. Untuk Arif yang Iya, Pak. kelewat nanti bisa dilihat rekamannya. Mangga Iya, Pak. Pak Iwan. oh ini direkam Pak? Ya, ini direkam Pak dari Oke, sini di saya oke, ya. oke, siap. Ya. Ya, Terima makasih kasih. Pak. Oke. Mungkin yang lain sebelum kita lanjut ke benar-benar kita membuat satu objek, yang teman-teman yang lain ada yang dulu ditanyain dulu. Karena nanti ini berhubungan sama apa pembuatan objek gitu. Jadi mungkin kalau misalkan pengen tahu nih shortcutnya untuk nambahin apa gitu. Kalau misalkan mau apa, ada shortcut atau enggak gitu. Ada shortcut, ada tips atau enggak, boleh ditanyain. Itu Pak, ada yang bertanya di chat. Oh, di chat. Oke, sebentar ya. Oke, cara membuat garis baru ke dalam page. Maksudnya mungkin loop cut kali ya. Sebentar. Cara menambah garis baru. Kita di sini sebutnya tuh loop cut gitu ya. Yang pertama, shortcutnya adalah Ctrl R. Nah, kita bisa tambahin. Itu mau vertikal seperti ini atau horizontal gitu. Kita tinggal arahin si kursornya. Kalau horizontal kita arahin ke bagian atas isi edge-nya. Atau kalau misalkan vertikal, kita arahin ke sini ya. Oh sorry, horizontal ini. Seperti ini. Kita bisa klik langsung. Atau bisa tambah garis dengan plus scroll.
Nah, scroll ke depan mouse kalian untuk nambahin garis dan scroll ke belakang mouse kalian itu untuk ngurangin garis. Seperti itu. Dan mungkin untuk ini ya, insert page. Insert page ini kalian bisa nambahin bidang di objek itu sendiri dengan cara, atau nambahin face di objek itu sendiri dengan cara klik I. Daripada kalian seperti ini ya. Ini lama gitu. Ini tuh memakan waktu, walaupun sama tetap kalian bisa nambahin bidang gitu. Yang pertama nggak presisi, yang kedua itu lama. Oke, seperti itu. Oke, ada lagi? Saya mau bertanya Pak, yang ini tadi yang spin itu teh menggunakan modifier ya Pak ya? Enggak, untuk spin ini kita enggak menggunakan modifier apapun. Kita hanya menggunakan spin aja. Di sini tuh bisa lihat di kursor saya. Iya. Nah, ini tuh ada menu. Oh iya. Bisa diklik. Nah, kemudian pilih face ya, untuk selection-nya tuh pilih face. Karena bisa kalian langsung bisa selection satu bidang. Kemudian kalian klik si 3D kursornya. Si kursornya, misalkan kalian mau klik, misalkan spinnya tuh mau ke atas gitu ya, si lengkungannya tuh mau ke atas. Berarti kalian kliknya di sini, di atas si 3D objeknya. Klik. Nah, di sini tuh akan muncul guideline-nya atau sumbunya ya, sumbu. Ada X, ada Y, yang hijau itu pasti Y, yang biru tuh X, yang merah ini X, yang biru ini Z, yang merah ini X. Gitu, ada guideline. Kalau misalkan ini nggak muncul, kalian bisa lihat di atas ini, bisa kalian centang, klik ya, sampai warnanya biru. Nah, ini, atau misalkan kalian butuhnya cuma Y aja, ya udah kalian centang atau klik si sumbu Y-nya aja. Kemudian kalian bisa langsung drag. Nah, seperti ini. Langsung misalkan mau ke sini, gitu. Langsung ke sini misalkan, bikin. Nah, ini sangat memudahkan sekali. Ini, misalkan mau buat objek yang organik gitu ya. Siap Pak, paham Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, ada lagi yang lain? Atau enggak kita langsung membuat sesuatu? Jadi mungkin nanti rencananya tuh saya bebasin kalian mau membuat apa gitu ya. Karena takutnya kalau misalkan saya batasin, terus kalian gak suka, jadi males gitu ya buatnya juga. Jadi terserah gitu. Kalian mau buat rumah, mau buat hewan, mau buat apapun gitu. Dan nggak harus selesai pas pelatihan ini selesai gitu ya. Mungkin kalian bisa lanjutin 3D objek kalian gitu. Nanti besok, deadline-nya besok, pas rekan saya Pak Deden nanti mengisi juga. Jadi nanti si objek 3D kalian itu digunain atau dimasukin nanti percobaan dimasukin ke ASTU gitu, ke assembler langsung gitu. Bang Iwan ada satu lagi, mungkin ini udah dijawab belum Kang Iwan?
yang dari Priska pertanyaan. Kalau ngelukat, Oke, sorry ya guys, soalnya saya bolak-balik ini jadi bolak-balik si screen-nya jadi saya nggak lihat pertanyaannya. lukat, Oke, ya. Izin Pak kalau misal kita mau lukat. Oke, kalau misal ini pertanyaan bagus nih. Untuk lukat ya. Lukat. Nah, selain itu, misalkan kita selain scroll gitu ya, itu bisa menggunakan parameter angka. Nah, di sini akan muncul nih number of cut-nya berapa. Misalkan kita mau 10, tinggal klik aja 10. Gitu. Kita mau 5, tinggal 5. 2, misalkan 2. Gitu. Atau misalkan mau semi manual tapi dihitung 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Sama aja sebenarnya. Gitu. Nah, ini kan muncul di sini. Gitu. Oke, mungkin saya baca lagi, takutnya ada pertanyaan lagi. Nah, itu untuk loop cut. Jadi bisa pakai parameter angka gitu. Bisa kalian scroll, untuk plus dia scrollnya ke atas dan minus scrollnya ke bawah gitu. Atau pakai angka gitu di parameternya di sebelah kiri bawah tadi. Gitu, Priska. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, mungkin takut waktunya nggak cukup juga ya. Kita langsung aja praktek kali ya. Ini kita share.